Oke, geng, kita kembali ya. Selamat datang kembali di channel Weather Vlog. Yang di malam kali ini kita akan kembali lagi untuk melakukan perjalanan kembali. Yang baru bergabung, silakan untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini ya. Oke gengs, kita lanjut di perjalanan kita di malam ini gengs, sambil kita bareng ngomong-ngomong basa-basi. Oke gengs, di malam kali ini saya mau bercerita ini ya. Saya mau bercerita ini. Tadi ya, tadi tuh di rumah makan, di tempat makan ya, saya itu tanpa sengaja mendengar sebuah apa namanya, cerita atau curhatan ya dari seorang ya, sama-sama pembeli ya, tapi bukan ceritanya ke saya, tapi ceritanya ke temannya. Tanpa sengaja saya mendengar karena duduknya tuh di belakang saya ya, tepat di belakang saya pas ya, kalau Jawanya ada pas di belakang saya pokoknya ya, duduknya itu kan ya, ke sebelah saya, ke sebelah utara, saya menghadap utara, dia menghadap ke selatan. Nah, tanpa sengaja kan saya mendengar, menguping menguping dia bercerita kepada temannya ya, laki-laki ya, laki-laki, sama-sama laki-laki. Dia bercerita bahwa masalah keluarga mungkin ya, masalah keluarga kalau saya tidak salah mendengar, karena dia menceritakan mengenai istrinya kalau nggak salah. Dia bercerita bahwa istrinya itu kan juga bekerja ya, dia punya anak dua, yang satu masih SMP kelas 2, yang satu masih TK. Nah, dia bercerita istrinya itu bekerja di sebuah pabrik, ya, di pabriknya itu ada di daerah barat ya, pabriknya ada daerah barat. Dia bercerita bahwa istrinya itu kan bekerja, tapi bentar ya. Dia bercerita ke temannya itu, menurut cerita dia, istrinya tuh bekerja di pabrik, dia sendiri juga bekerja dengan anak yang kecil yang mengurus neneknya ya. Nah, istrinya itu dengan alasan ya karena bekerja, sampai bekerja, istrinya itu tidak mau mengurusi pekerjaan rumah ya, kerjaan rumah yang dia kerjakan cuma cuci pakaian saja. Padahal cuci pakaian katanya sih dia sudah memakai mesin cuci, padahal pakai mesin cuci saja dia nyucinya itu sampai 1 hari nyucinya, padahal cuciannya juga nggak banyak. Sampai 1 hari udah pakai mesin cuci padahal ya. Padahal di laundry aja pakai mesin cuci sehari
selesai ya. Nggak nyampe sehari mungkin malah selesai kalau di laundry. Itu katanya kita pakai mesin cuci tuh nyuci saja sampai sehari itu belum selesai ya, karena apa ya, di rumah itu katanya kerjanya cuma tidur, kemudian apa, nonton HP, terus apa, cuma onlinean itu, kerjanya cuma itu. Pulang kerja tidur, kalau tidur pegang HP. Nah, ya memang sih HP ini sebenarnya juga perusak ya. Kalau tidak kita itu tidak pandai ya, HP ini sebenarnya juga perusak, bisa menjadi perusak rumah tangga juga sebenarnya. Sebenarnya pekerjaan cuma nyuci, masakin untuk anggota keluarga juga tidak. Kalau masalah gajinya lebih besar yang wanitanya, istrinya lebih besar istrinya, tapi kenyataannya itu meskipun gajinya lebih besar dari istrinya itu tidak nyantol apa-apa, maksudnya tidak nyantol apa-apa, tidak bisa membeli apa-apa, cuma beli gombal-gombal baju-baju itu saja. Nah yang laki-laki meskipun gajinya itu kecil tuh bisa nyantol, bisa beli TV, terus apa, bisa beli itu apa, pintu buat rencananya mau buat kamar mandi sendiri ya, terus bisa buat beli kloset, padahal gajinya suaminya lebih kecil dan gaji istrinya itu lebih besar, tapi nggak nyantol apa-apa. Suaminya meskipun gajinya kecil bisa membelikan apa itu, bisa beli cincin sama anting ya, yang dipakai istrinya itu. Gajinya ya kecil, bisa beli HP juga, suaminya pada kecil. Karena istrinya yang gajinya itu notabene lebih besar itu malah nggak nyandol apa-apa, cuma buat beli gombal-gombal alias baju, terus apa, meja dari kayu-kayu yang tidak ada gunanya itu. Nggak tahu. Saya juga apa, geli-geli gimana mendengarnya. Terus juga apa, katanya sih padahal kerjanya itu kan shift-shiftan ya, pekerjaannya itu pada saat kerja shift sore ya, mulai masuk jam 3 pulang jam 11 kan, itu masih bisa istirahat kan. Itu pun bangunnya siang loh, bangunnya siang banget katanya. Anaknya sudah bangun, suaminya sudah bangun, dianya belum bangun, enggak menanai nasi untuk menyiapkan sarapan anaknya juga enggak, belikan lauk buat sarapan anaknya dan suaminya juga enggak, tidur. Itu juga namanya itu yang saya dengar, istrinya itu apa itu apa namanya, masuk sore ya, masuk sore pulangnya malam tuh ya, katanya tuh makanya jam 11 lah pulangnya, kan masih ada waktu untuk istirahat yang cukup kan itu sebenarnya. Nah itu kan katanya bangunnya tuh ya kalau biasa dibilang kebluk siang banget. Nah, siang baru bangun, siang mandi pagi juga enggak, mandinya cuma sore pun dong-dongan katanya, cuman kalau mau kerja saja mandinya. Wanita kayak seperti itu. Oke geng, kita sampai di Randu Lanang ini ya.
perjalanan kita kali ini. Terus apa itu masuk sore ya, masuk sore pulang malam. Bayangkan kalau masuk malam pulangnya pagi ya, kadang itu pas shift malam itu jam 7, maksudnya pulangnya jam 7 pagi. Gimana kebayang itu, nggak keurusan rumah tangganya, padahal suaminya kan juga kerja. Kalau alasannya, kalau saya loh, kalau alasannya capek karena kerja, ya semua manusia di muka bumi ini ya semua capek kerja ya. Tapi kan juga nggak gitu juga ya, nggak gitu-gitu amat ya. Ya kalau alasannya tuh capek kerja, ya semua orang juga capek kerja, semua juga capek kalau alasan seperti itu. Tapi kan punya tanggung jawab juga kan di rumah, tanggung jawab anak, tanggung jawab suami, nah, seperti itu. Kalau seperti itu, yang laki-laki pun juga capek kerja. Kalau yang laki-laki kayak sama kayak berubah, terus yang ngurusin anaknya siapa? Yang kecil terutama ya, yang masih TK itu. Saya juga berpikir, kok ada ya wanita seperti itu. Ya, saya tidak maksud menjelekkan wanita, tapi memang tidak semua ya. Tapi wanita yang benar-benar tahu mengenai tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan juga istri, dimana pada saat di tempat kerja dia sebagai wanita karir, saat kembali ke rumah ya dia kembali ke kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan juga istri, kan harus mengurus rumah. Secapek-capeknya seorang ibu, semua juga capek semua, yang laki-laki juga capek. Tapi kan ya 1:1000 wanita yang seperti itu ya. Ya gimana ya, kalau wanita yang seperti itu, dan katanya juga sih dinasihati itu sudah nggak bisa, sulit dinasihati. Katanya sama orang tuanya sendiri pun juga kalau dinasihati pun berani bantah sama orang tuanya sendiri. Kalau sudah dinasihati sama orang tuanya sendiri pun sudah berani bantah, apalagi kalau cuma dinasihati sama suami, apalagi cuma mertua ya cuma dipreke ya, enggak sama orang tuanya sendiri aja, dinasihatin orang tuanya sendiri aja berani bantah, berani ngelawan ya. Apalagi kalau cuma suami yang notabene tidak ada berhubungan darah ya, tidak ada hubungan darah. Ini katanya juga itu gimana ya, saya juga wanita seperti itu sepertinya hanya mementingkan egoisnya saja. Oke gengs, kita sampai di beteng ini, depan situ tuh lapangan beteng ya, itu ya terlihat gelap ya. Wanita seperti itu kebanyakan hanya lebih mengutamakan egonya. Katanya sih apa namanya, wanita seperti itu hanya ingin mendapatkan wah dari orang-orang di sekitar dia. Terus saya juga coba untuk lebih diam lagi, untuk supaya lebih jelas mendengarnya. Itu dari penuturan dia itu katanya tuh teman-temannya itu juga sama seperti dia, teman-teman yang di pabrik ya, pulang kerja terus tidur. Nah
Pertanyaan seperti ini, teman-temannya yang apa dia tiru itu, yang dia contoh itu sudah berkeluarga belum? Karena di pabrik itu kan banyak kan yang belum keluarga, apalagi yang non sewu, janda ya, karena kan ya di pabrik itu kan konon katanya pabrik itu kan apa tempatnya selingkuh ya, pabrik itu. Karena juga saya pernah mendengar di salah satu pabrik tempat saya pun juga seperti itu, tempat berselingkuh ya, karena itu kulinan ya, kulinan. Wow, suasananya syahdu di sini ya. Itu tadi ya, yang saya bilang tadi ya, konon sih pabrik itu memang tempat sarangnya untuk berselingkuh. Ya tergantung orangnya juga sih ya. Tergantung orangnya juga, tapi kalau orangnya itu lebih mengutamakan ego dan juga gengsi ya itu tadi ya, rumah tangganya porak-poranda. Kebanyakan ya, ya tadi sampai di mana tadi ya, lupa saya. Karena itu ya, karena pergaulan ya di pabrik kan macam-macam karakter kan orang, terutama para wanita itu kan karakternya kan banyak ya di sebuah pabrik kan. Buruh pabrik kan ada ribuan ya, macam-macam ribuan karakteran jadi satu tumpak blek di situ ya. Mungkin karena teman-temannya itu banyak yang masih single, apalagi yang lulusan baru ya, yang baru lulus sekolah itu. Mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, ingin itu supaya bisa tampil tetap masih muda, ikut-ikutan sama yang muda. Bukannya yang muda ikut-ikutan yang tua, malah yang tua ikut-ikutan yang muda, kan kebalik. Ya sebenarnya ya wanita seperti ini memang kalau memang sudah dinasihati, apalagi dinasihati orang tuanya sendiri sudah berani bantah ya, memang sudah sulit sekali. Yang katanya si pria itu cerita wanita istrinya itu hanya mau dinasihati, hanya mendengar dinasihati oleh orang yang memberikan dia uang. Ya kok bisa? Padahal kan suaminya setiap bulan memberikan uang, tapi nggak mau mendengarkan nasihatnya. Terus yang selanjutnya itu ya, ada keluarga pada saat lebaran itu ya, pada saat lebaran itu keluarganya ya, saudaranya, adiknya memberikan uang kepada anaknya itu. Wah, yang nyanjung itu sampai ke mana, yang nyanjung katanya itu sampai ke luar angkasa, sampai ke pucuk gunung yang nyanjung ya. Padahal setahun sekali ngasih uangnya. Nah, sedangkan suaminya yang setiap bulan ngasih uang ke dia itu tidak pernah disanjung-sanjung. Kan ya, ini kan masih misteri ya, masih sebuah misteri. Ini masih sebuah misteri kalau saya juga masih berpikir itu, hal macam itu. Kalau orang lain ya, ngasih uang, ketemunya 1 tahun sekali, tapi terus ngasih uang yang nyanjung sampai pucuk gunung,
tapi suaminya sendiri setiap bulan ngasih uang ke dia itu nggak pernah disanjung-sanjung. Suami sendiri ngasih uang ke istri setiap bulan malah ya, itu nggak pernah disanjung-sanjung. Malah terkadang suaminya malah apa di nesoni lah pokoknya di mana lah di nesoni orang beneran sidik masalah yang lalu diungkit-ungkit lah gimana ya. Nah, sedangkan kalau orang lain hanya setahun sekali ketemu kemudian ngasih uang, wah yang nyanjung-nyanjung sampai ke pucuk gunung. Ya ini kan masih misteri, ini masih misteri yang perlu dipecahkan ya, misteri yang masih dipecahkan. Saya juga nggak sampai nalar, saya juga nggak sampai ini kenapa bisa seperti itu. Banyak tuh kan di konten-konten, oleh konten TikTok gitu. Nah, TikTok itu kalau pas mau lebaran itu banyak sekali. Orang lain 1 tahun sekali ketemu ngasih uang yang nyanjung-nyanjung, wah sampai dibawakan sampai dibawakan itu apa? Kalau orang Jawa itu namanya ya sampai dibawakan itu apa? Kalau mau lebaran itu munjung ya, orang Jawa itu munjung ya, munjung makanan atau apa itu, wah sampai dibawakan itu. Kemudian nanti pas apa dikasih uang, wah yang nyanjung matur nuwun sayang, wah matur nuwun. Nah, suaminya ngasih uang, padahal suaminya ngasih uang setiap bulan, nggak pernah disanjung-sanjung. Nah, mau istirahat mau istirahat nggak masuk kerja aja disuruh masuk kerja, orang melakukan kerja kebutuhannya oke. Saya juga bingung, orang lain ngasih uang tak setahun sekali yang nyanyi sampai ke pucuk gunung. Saya juga masih misteri ya itu. Nah, kalau ada yang tahu silahkan komen ya, kalau ada yang tahu. Kalau ada yang tahu jawabannya silahkan komen. Ini juga masih misteri. Nah, tadi cerita dari si laki-laki itu tadi, yang katanya waktu dia jemput kerja itu pagi mau ngajak yang perempuan istrinya mau ngajak pagi kan libur kan, karena kan masuk sore pulang malam ya, pagi kan masih ada waktu kan, jadi makan pagi ya. Ke warung mana lah, yang lagi kan diam, itu karena mikir warung makan itu namanya apa, karena lupa yang perempuan ngambek, istrinya ngambek, padahal yang laki-laki baru mikir nama warung makannya apa karena lupa. Dikirain nggak jawab. Ya gimana ya, kalau bilang ego sih ya memang ego ya. Ya memang banyak wanita yang saya temui itu ya seperti itu. Apalagi saya dulu pernah menjadi seorang debt collector koperasi atau bank plecet ya. Nah, marketing bank plecet saya juga tahu. Wanita, ibu-ibu rumah tangga, ya memang banyak sekali karakternya, memang berbeda-beda. Apalagi di pabrik yang ribuan karyawan dengan ribuan karakter yang berbeda-beda. Ya, gimana ya, rasanya kayaknya tuh ya iya nggak bisa dinalar dinulur, karena begini perbedaannya tuh. Kalau laki-laki
Itu kan pakai logika ya cara, apalagi dalam menyelesaikan sebuah masalah kalau laki-laki kan pakai logika, jangan wanita itu kan pakai perasaan ya, katanya perasaan. Terus ada yang bilang karena wanita dalam melakukan menyelesaikan masalah itu pakai perasaan sehingga wanita itu perasa. Kalau menurut saya ya namanya perasa itu bukan seperti itu bos geng ya. Yang namanya perasa itu bisa membedakan, oh ini masalah ini harus diselesaikan dengan logika, oh masalah ini diselesaikan dengan rasa, oh masalah ini diselesaikan dengan akalnya. Ya namanya perasa itu bisa merasakan suatu masalah ini harus diselesaikan dengan bagaimana, dengan apa, dan bagaimana caranya. Bukan apa sedikit baru ada apa cerita sedikit dirasa jadi masalah cilik jadi masalah gede. Itu namanya bukan perasa. Kalau itu namanya cari masalah kalau saya ya. Kalau saya hal macam itu namanya cari masalah, kalau itu bukan perasa. Nah, masalah kecil dirasain jadi masalah gede lah, itu kan namanya cari masalah kalau itu. Terus nesu, itu namanya cari masalah. Kalau saya cari masalah ya udah cuekin aja, biarin, diamin, ngapain tanggepi, nggak usah tanggepi. Ya memang sih wanita memang seperti itu, berbeda dengan wanita yang bisnismen. Wanita yang seorang bisnismen itu berbeda karena dia bergaul dengan orang-orang dengan intelektual yang tinggi-tinggi, kebanyakan mungkin leadershipnya juga laki-laki dengan pengetahuan yang tinggi, mungkin sudah berbeda, cara berpikirnya berbeda, bisa membedakan ya. Kalau wanita karir beda, wanita karir itu dengan wanita bisnismen itu beda. Wanita karir itu wanita yang menjadi karyawan itu pun juga disebut wanita karir itu juga. Tapi kalau wanita bisnis ya, bisnis woman ya, bukan bisnismen. Bisnis woman bisnis itu udah berbeda, cara berpikir dan logikanya pun udah berbeda, karena dia bergaul dengan orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi-tinggi ya. Yang menyelesaikan suatu masalah itu dengan logika, dengan bukan dengan perasaan. Ya, memang benar menyelesaikan sebuah masalah itu dengan logika, dengan akal, bukan dengan rasa. Kalau dengan rasa itu malah masalah kecil menjadi masalah besar, jelas sekali gitu. Makanya saya selalu menggunakan logika, karena kalau menggunakan rasa masalah kecil itu menjadi besar. Seperti bara api ya, apa itu namanya, bara api itu disiram pakai bensin seperti itu, sehingga ya saya lebih baik menggunakan logika, pakai akal, cari akar masalahnya gimana, cari solusinya. Seperti dokter dulu ya, dalam mengobati penyakit ya, cari akar penyakitnya, identifikasi penyakitnya itu apa, cari obatnya. Ya mungkin sekian dulu ya, apa namanya, cerita-cerita malam di perjalanan malam ini. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.